Bapak dan Ibu sekalian, ini dalam kondisi normal, orang normal kayak kita, itu pipis nggak ada masalah, Pak. Nanti akan ada pertanyaan kalau orangnya itu beser, salasil, baik beser karena penyakit maupun beser karena sudah usia sepuh. Jadi kalau pipis itu nggak tuntas-tuntas. Saya beberapa kali ditanya, Pak, sama teman santri ada yang punya masalah seperti itu. Dia bilang, saya kalau pipis kayaknya nggak tuntas deh. Ya terus gimana? Menurut ente gimana? Oh, tipsnya kalau di kitab, ini di kitab. Kalau kita itu beser tadi, pipis yang nggak tuntas tadi itu, pertama, setelah pipis kita dehem 3 kali. Biasanya kalau masih ada dia keluar. Kalau ternyata udah dehem nggak keluar berarti udah habis. Lalu kok perasaan kayak masih keluar? Oh, itu berarti perasaan doang, tidak faktual. Ini penyakitnya bukan di masalah saluran pipisnya, tapi masalah otaknya. Yang kedua, dia lompat-lompat, sehingga kalau masih ada yang tersisa dia akan keluar. Kalau udah lompat-lompat lalu nggak keluar, pas pakai celana kok kayaknya keluar, itu lagi-lagi masalahnya di otak. Karena udah yang ketiga diurut, saluran pipisnya diurut, sehingga kalau masih ada yang tersisa dia keluar. Kalau setelah diurut kok masih kayaknya kok keluar lagi, itu masalahnya di otak. Nah, kalau sudah dilakukan entah dehem, lompat-lompat atau diurut, lalu pakai celana, ambil air, cipratin ke celananya, supaya nanti ketika ada basah kita bilang, oh ini basah karena saya cipratin, bukan karena pipisnya. Karena itu kadang-kadang masalah orang tuh bukan masalah fisik tapi psikis. Bapak kan pernah lihat, mungkin ada orang yang kalau sholat tuh takbirnya susah, Pak. Ulang-ulang, Allah. Nanti dia bisa selesai itu kalau imamnya ruku itu, Pak. Pas ruku, Allahu Akbar, malah cepat ya, luar biasa. Tadi ngapain? Itu masalahnya di mental, Pak. Dan kita harus paham bahwa ada aja orang punya penyakitnya kadang di bagian gastronya, berarti lambung, ada yang di bagian apanya gitu, di bagian kulitnya apa, atau di bagian psikisnya. Nah, kalau ada orang yang seperti tadi pipisnya nggak tuntas, bisa jadi itu bukan masalah memang nggak tuntas, tapi masalah psikis. Maka setelah pipis pakai celana, cipratin air, sehingga kalau nanti ngerasa kok basah, oh barusan saya cipratin. Nah, itu terkait dengan menuntaskan pipis. Kan ada yang bilang kalau orang punya penyakit kayak gitu dikaretin, dikaretin. Ini siapa yang memfatwakan harus karet gelang? Kalau 2 pedas lah jadi nasi uduk nih. Nah, itu kadang-kadang begitu. Nah, kalau memang penyakit bukan masalah psikis, ini penyakit betul, memang dia nggak bisa mengontrol pipisnya, maka dia punya konsep ma'fu. Ma'fu tadi itu najis yang dianggap tidak najis. Jadi kalau nanti misalnya kan ada yang penyakitnya itu sudah masuk kategori medium, ada yang sudah parah. Nah, kalau parah gimana? Ya udah sholat, wudu, sholat, nanti kalau pas lagi ruku keluar pipis, tenang saja, dima'fu sama Tuhan, karena masuk kategori sakit. Tapi kalau misalnya masih kategori yang medium, yang belum begitu parah, ya tiap kali mau sholat pipis dulu, cebok dulu, lalu sholat, termasuk bawa sarung. Saya beberapa kali kalau lagi pergi itu kadang bawa sarung, Pak, di motor itu ya, karena khawatir nanti kalau sholat celananya ada najis, saya punya sarung bisa sholat. Ya bagi kita itu kan sholat itu kan sholat itu kan harus dilakukan, dan syaratnya terpenuhi, salah satunya adalah tidak ada najis.